Welcome to Fairmont Jakarta. Atas nama Fairmont Jakarta, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan datang ke acara Press Conference Tribute to Indonesia pada pagi hari ini. Di tengah suasana pandemi yang kita hadapi saat ini, saya sungguh berterima kasih bahwa rekan-rekan sekalian masih menyempatkan diri bersama kami di tempat ini, mempercayakan protokol keamanan dan kesehatan kami sehingga kita semua boleh berada di sini dengan aman dan nyaman. Kita sebentar lagi akan memulai press conference Tribute to Indonesia, tapi sebelumnya sekilas mengenai Tribute to Indonesia. Acara ini adalah rangkaian acara dining events yang mengambil tema Indonesia dengan berkolaborasi dengan guest chefs yang pastinya rekan-rekan sudah tidak asing lagi namanya di kalangan di kalangan pecinta kuliner. Dan juga hari ini dengan dimulainya press conference ini, sebenarnya ini juga menandai dibukanya kembali Peacock Lounge yang setelah tutup untuk sementara waktu dari bulan Mei kemarin. Jadi sungguh merupakan momen yang bahagia juga untuk kami semua. But before we present further about the event, I would like to invite Fairmont Jakarta General Manager, Bapak Carlos Montero. Thank you, Felicia. Selamat pagi semuanya. Thank you very much, everyone, for coming here today. Can you hear me? Yes, I think so. Thank you. Okay, we save microphones. Thank you very much all for coming. As I was saying with some of you before we started, this is the first event that we're doing after quite a few months of parentheses in the activity, since and we are certainly very familiar with the worldwide event that is taking place. So it's time that we start again, reactivating with new energy, all the events and what is happening in the hotel. We had this break that's affected everyone, and that has interrupted a little bit a tradition that we had in our hotel. So a few years ago we started already with a promotion that we were celebrating every time a different destination. We started a few years ago and we did London, and we celebrated US, and we celebrated Japan. And this year it was not possible. And we realized actually in the preparation of all this event that we had no choice, quite frankly, that we had to celebrate Indonesia, because we would not really bring any special chef from outside. But we have realized that in doing that we have much better talent here in Indonesia, many times that we can find outside. We always value so much what we have outside, and we don't value enough what we have here. And working on this, as I said, we realized that we would really have to celebrate, especially this time with the 75th anniversary of the independence of Indonesia, that we have very talented chefs, not only chefs, artists, people in the world of culture, that they are really worth celebrating, as well as bartending, as well as many other disciplines. So we will have the possibility of doing fantastic events, fantastic celebrations with Indonesian talent. So this year we'll have two fantastic chefs that will be here with us, and we have them already here. And if you allow me to read a little bit and to talk about first chef Mandis Waroka, who is an award-winning, talented chef and restaurateur who's highly passionate about gastronomy. He was voted the best chef in March 2011 and best restaurateur 2014. And other prestigious titles in international culinary competitions. As one of the top chefs in Indonesia, he is regularly invited to international culinary events and Indonesia TV shows. He was one of the chefs judges at Indonesia Master Chef, Hell's Kitchen, and Top Chef Indonesia. In Bali, he owned restaurants of Teatro in Seminyak and Blanco, Parmati, some of the best restaurants in Indonesia. Together with him as well, and at the same level, we have Chef Chandra Yudhaswara. Chef Chandra has worked for many five-star establishments in Indonesia, in Abu Dhabi, Dubai, and Bahrain, I believe in a Fairmont somewhere, before he decided to start his own restaurant. Now he is owner managing partner of very popular outlets like Bakko and Shambaki in Jakarta, Domicile in Surabaya, Poorhouse in Batam, and recently opened
Tilu in Bandung. He was also host for Chef's Table program on Indonesian TV channel for 5 years. With his reputation, he's also been appointed as brand ambassador for top quality products as well. So two of the best chefs that you can find in Indonesia, that quite frankly, if you really put them in international stage, you can say as well, two of the best chefs in the world. So they will bring us some of the specialities that we have during this week. It's a very special week, as we said. It's our first event after a big parenthesis of 6 months. But one of the things, another message that we would really like to send, and we've commented with some of you before we started, is that it's time to move on. Okay, it's time. We've been already with all this pandemic. We are tired a little bit of this pandemic, and we have to move on. What it means? What does it mean that? But does it mean that we can ignore the situation that we have? No, we cannot, and we don't. We have to be cautious. We have to be careful with the things that we do, and that we respect. Accor, like many other companies, they have a very detailed and careful program called AllSafe that really ensures that we do not contribute to expanding and distribute the virus. And that's why we do events in this very unusual format that we're having now, and we're all staying in this situation. So the point is, if we are careful, we can go on with our lives. We have to go on with our life. We need to push the economy. We need to push the business, not only because of the business for the companies itself that we work and we represent, but as well for the individuals and the people that is behind that. Okay, there is so many people right now that is in pain and in difficulties because of the situation that we have. And we have to, I think we all feel we have the obligation to move on, to do something else. Let's move, let's active, let's push, let's drive. We need to drive our companies, we need to drive our country forward. And with this little tribute to Indonesia, this is part of the effort and the thing that we want to do. So thank you very much everyone for being here. Now, sekarang, my little tribute in Indonesia, I'll try to say a few words in my very poor Indonesia. So, sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada para sponsors karena tanpa mereka acara ini tidak akan terlaksana. Pertama-tama untuk Bank Mandiri, Bapak Andreas Adigueta, terima kasih, dan juga Mustika Ratu, Ibu Kusuma Ida Anjani, Director of New Business Development and Innovation. Terima kasih banyak. And of course, tentu saja Putri Indonesia Pariwisata 2020, Jihan Almida Cedit. Terima kasih for being here. And Accor Reflection, Bapak Randi and Ibu Imutia. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih juga kepada media, tentu saja, yang sudah mendukung acara kami. Terima kasih atas partisipasi kalian. Saya harap kalian mendapatkan pengalaman fantastis di acara Tribute to Indonesia yang luar biasa ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Carlos, very good bahasa baru. Like mentioned before by Pak Carlos, the success of this event cannot never be achieved without the support of our sponsors yang tadi sudah disebutkan. Bank Mandiri mungkin saat ini perwakilan resminya masih berhalangan hadir untuk memberikan sepatah dua patah kata, tapi kabar gembira juga dari Bank Mandiri selama Tribute to Indonesia. Pengguna kartu kredit Bank Mandiri mendapatkan diskon 20%. Jadi silahkan menggunakan. Lalu tadi terima kasih juga ya Imut sama Pak Randy dari Accor Reflection atas dukungannya di acara ini. Saat ini kami juga ingin mengundang perwakilan dari Mustika Ratu, Ibu Kusuma Ida Anjani selaku Director of New Business Development and Innovation. Ibu Anjani.
Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih pertama-tama yang saya hormati Bapak Carlos. Thank you very much for the opportunity. Ibu Felicia, Chef Nandi Paroka, dua chef hebat di Indonesia, Chef Chandra, dan juga kawan-kawan media Putri Indonesia dan seluruh sponsor yang hadir pada hari ini. Ini merupakan sebuah kehormatan bahwa kami juga bisa berpartisipasi dalam acara hebat Tribute Indonesia. Saya rasa ini merupakan sebuah gebrakan bahwa Hotel Bintang 5 pun sekarang bisa mengangkat aset warisan budaya Indonesia. Dan kami sangat bahagia kami bisa ikut berpartisipasi dengan menghadirkan Jamu by Mustika Ratu yang memang digunakan, diracik dengan ramuan Royal Heritage Recipe oleh founder kami yang telah membuat jamu selama 45 tahun lamanya dan juga menggunakan bahan-bahan asli Indonesia. Jadi ini memang merupakan gebrakan baru di mana jamu naik kelas masuk ke hotel Bintang 5, dan harapan kami ke depannya kita bisa terus bekerja sama dan juga membangkitkan budaya-budaya Indonesia yang luar biasa banyaknya dan bagusnya melalui produk-produk seperti jamu. Dan memang Mustika Ratu pada saat ini sangat mendukung protokol new normal, dan kami juga menghadirkan produk-produk yang tidak hanya menjaga kesehatan konsumen baik dari dalam tetapi juga dari luar. Dan dalam kesempatan ini kami menghadirkan 5 varian menu khusus untuk bersama Fairmont di dalam Peacock Lounge, di mana ada jamu fusion yang nantinya akan juga hadir bersama high tea, menu high tea yang akan disajikan dalam Tribute to Indonesia ini. Sekali lagi saya ingin mengatakan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Fairmont yang juga telah memberikan kesempatan, dan harapan kami produk-produk kami juga dapat membantu memperkenalkan budaya Indonesia tidak hanya ke dalam negeri tetapi juga keluar, dan semoga kedepannya dapat diperkenalkan ke luar negeri. Dan kami sangat mendukung pariwisata yang mengikuti new normal protokol dengan produk-produk kesehatan. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga acara Tribute to Indonesia ini semakin dikenal dan seluruh rakyat Indonesia semakin mencintai produk-produk asli Indonesia, dan juga masyarakat dari luar negeri juga semakin mengenal kekayaan alam Indonesia yang memang merupakan, Indonesia sendiri juga merupakan the second largest biodiversity in the world setelah Brazil, dan sangat sayang bila itu tidak digunakan, manfaatkan, dan diperkenalkan. Sekali lagi terima kasih Ibu Felicia, Mr. Carlos, dan seluruh kawan-kawan Fairmont yang ada di sini. We're looking forward for the next opportunity to collab, and we are very happy for the opportunity that has been given today. And Tribute to Indonesia is an amazing idea to actually introduce Indonesian rich on culture to everyone, especially to the world. Semoga acara ini sukses dan bisa menjadi gebrakan yang mengajak seluruh pariwisata di Indonesia untuk mempromosikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ajeng. Saya juga ingin, meskipun perwakilan tidak ada di sini, tapi saya juga ingin berterima kasih untuk partner-partner kami yang lain. Sunrise Art Gallery mungkin teman-teman bisa nanti menikmati sedikit koleksi lukisan-lukisan karya seniman Indonesia yang ada di depan Peacock Lounge. Lalu Rumah Tenun yang nanti dekorasinya juga akan ada di 1945, dan juga seniman keramik F. Wijayanto yang akan mendekorasi view restoran, dan mungkin sedikit karyanya bisa dilihat di sini. Saat ini mungkin saya mohon kesediaan Chef Mandir dan Chef Chandra dan juga Putri Indonesia Pariwisata Jihan untuk bergabung dengan saya di depan. Sebelum kita berkenalan lebih jauh dengan bapak-bapak yang ganteng dan yang cantik di sini, perkenalkan saya untuk berbicara sedikit mengenai apa sih sesungguhnya event dari Tribute to Indonesia itu sendiri. Seperti yang sudah disebut
disebutkan oleh Pak Carlos tadi, tribute to Indonesia dibuat salah satu alasannya untuk memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia, dan juga sebagai kelanjutan dari tradisi kami yang setiap tahun mengadakan dining events dengan bertemakan sebuah destinasi dan mendatangkan guest chef dari destinasi tersebut. Tribute to Indonesia sendiri diselenggarakan dari tanggal 25 Agustus sampai 5 September 2020. Rangkaian acaranya antara lain adalah di 1945 itu pada tanggal 27 sampai 29 Agustus, 1945 Restoran akan menawarkan Refined Indonesian Flavors by Chef Chandra Yudaswara. Dan untuk special dinner 3 hari ini, Chef Chandra akan menunjukkan keahliannya dalam mengolah cita rasa Indonesia dalam sebuah 5-course dinner. Sebelum makan malam, para tamu juga akan disambut dengan pilihan teh lokal Indonesia, jamu dari Jamu Bang Mustika Ratu, dan juga dekorasi cantik dari Rumah Tenun dan Sunrise Art Gallery. Dengan Tribute to Indonesia di 1945 ini juga sekaligus menandai dibukanya kembali restoran 1945 yang selama ini tutup juga sejak bulan Mei. Jadi no pressure juga. Lalu di View tanggal 3 sampai 5 September, View akan menawarkan Indonesian Inspired Fine Cuisine. Itu sebuah kolaborasi for hands dinner antara head chef kami di View, Chef Patrice Pito, yang mungkin masih ada di belakang. Oh, itu dia. Dengan guest chef kita, Chef Mandi Warpa. Dalam kesempatan ini, Chef Mandi dan Chef Pito akan menerapkan keahliannya masing-masing dalam membawa cita rasa Indonesia ke dalam makan malam 8-course set menu berkualitas fine dining. Lalu acara yang ketiga di Seacock Lounge yang sudah dimulai sebenarnya hari ini dari 25 Agustus sampai 5 September, kami akan menawarkan signature afternoon tea kami, tapi dalam nuansa Nusantara afternoon tea yang resepinya menghadirkan item-item jajanan pasar yang sudah dibuat cantik oleh Chef Mandi Warokar. Lalu dan tidak ketinggalan spektrum, meskipun tanpa guest chef, tapi eksekutif chef kami Hanis Lentis juga akan membawa rangkaian masakan-masakan Indonesia ke dalam buku spread kami dari tanggal hari ini sampai tanggal 5 September mendatang. Sekarang saya duduk ke chef ya. Kita ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan Chef Mandi, Chef Chandra dan Jihan. Apa kabar Jihan? Apa kabar Chef? Mungkin saya mulai dari Jihan dulu kali ya. Sekarang ini setelah menyandang Putri Indonesia Pariwisata 2020, apa saja sih kesibukannya? Tentunya sebagai Putri Indonesia Pariwisata, kita memiliki tugas untuk mempromosikan kebudayaan Nusantara, keindahan Indonesia, dan juga untuk mewakilkan Indonesia di kancah internasional karena dari pageantry competition nantinya gitu. Tapi untuk sekarang karena kita memang ada di tengah pandemi atau di fase new normal, memang membatasi kegiatan-kegiatan atau aktivitas untuk pariwisata terutama karena kita memang harus satu ada di rumah aja, kedua juga pada waktu itu ada PSBB, jadi memang kita harus lebih menjaga mungkin untuk diri kita sendiri ataupun juga untuk environment juga. So we just have to be aware, dan pastinya kita juga harus hadir throughout virtual sessions, virtual sharing. Tapi sekarang sudah mulai bisa di lebih adjustable. Makanya kita sekarang dari sini kita bisa face to face, basically we can now fulfill our needs with meeting people. Oke. Nah, sebagai Putri Indonesia Pariwisata, apa sih yang membuat Jihan berpartisipasi atau turut mendukung Tribute to Indonesia yang diadakan di Jakarta ini? Of course, selain kita memang serangka Putri Indonesia, dan kebetulan saya memang Putri Indonesia Pariwisata, and of course the fusion of Indonesian menus, Indonesian dining, dan dari judulnya aja Tribute to Indonesia, I feel like there is a need for somebody or for one representative
of Indonesia, apapun yang berhubungan Indonesia untuk hadir untuk pastinya merayakan atau mengenalkan tribute Indonesia ini. Tapi tentunya dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan ya. Seperti yang sudah disebutkan Mbak Carlos tadi, life has to move on. Gimana caranya ya kita sama-sama, baik dari kita sebagai venue maupun juga kita minta kerjasama dari para tamu untuk menaati protokol yang berlaku, kurang lebih seperti itu ya. Iya betul, dan pun di waktu kita masuk memang advance dong untuk menjaga protokol kesehatan kita pun waktu masuk sangat higienis karena memang dari tes suhu pun udah bukan pakai termometer tapi memang pakai kamera, so we don't have anything intact with our body, so it's already very safe for us as well. Jadi we are very happy to be here, especially me, and thank you for the opportunity to be here today. And untuk Yayasan Putri Indonesia juga terima kasih banyak, because without them I won't be here today. Thank you so much Shihan. Sekarang saya ingin beralih nih ke chefnya, pasti teman-teman juga udah nunggu chefnya untuk say something kan. Apa kabar Chef Mandi? Baik. Meskipun saya yakin sebagian besar orang sudah kenal siapa Chef Mandi ini, cuma mungkin aja ada yang lupa. Boleh diingatkan sedikit nggak ini perjalanan karir Chef Mandi, sedikit mengenai Chef Mandi sendiri? Mungkin aku harus ulang, udah banyak sebetulnya dijelasin Pak Carlos ya. Saya pertama saya lahir di Papua, di Biak, kebetulan itu tahun 79. Keluarga saya di Papua selesai di Biak, itu interesting. Tapi saya masih ada kenangan waktu di Biak itu kepala saya masih banyak. Saya masih ingat pantainya di belakang dan kawan-kawannya. Jadi saya baru di Papua, baru saya tuh growing di Manado dari TK sampai SMP dan finally move to Jakarta, dan sekolah akhirnya di Bandung. Jadi lumayan tinggal juga di Makassar, jadi Sabang sampai Merauke, belum sampai Aceh sih, tapi lumayan lah udah kurang lebih 23 di Indonesia. Dan saya sekolah di STP Bandung ini bareng nih sama teman nakal saya sebenarnya. Jadi kita angkatan 97 ya, jadi saya masuk kelas 97 dan graduated ke 2000, tapi saya graduated ke West Production karena saya bukan anak-anak, saya nggak nakal banget, pintar tapi nggak bisa selesaiin tahun 2000, dan saya sudah graduated 2003. Jadi saya kerja dulu ke Dubai beberapa, baru saya balik ke Indonesia, finish my tugas akhir atau skripsi namanya itu ya, karena saya bilang kamu harus pakai toga. Jadi mau nggak mau kan sudah orang tua sama kita pilih sudah ya. Setelah pengalaman lama di luar, saya balik ke Indonesia itu 2010-2010. So basically dari 21 tahun pengalaman saya, baru dikerja di Indonesia ini 10 tahun. Kalau beliau ini dari kuliah dia udah kerja di hebat. Kalau saya dia dari keluarga chef, jadi ada alurnya. Saya balik 2010, sebetulnya pengen balik lagi sih tuan negerinya. Aku bilang, saya balik di sini nggak bisa kontrak di sana. But the thing is, when I came back in 2010, I came to Bali 2010. I stayed there like 1 month. And waktu itu ada second recession of economic in 2010, something like that, right? So my contract was pending, postponed, and then I decided to have a job in Bali. Pertama itu I'm not seriously taking the job, just find some places to go to work. But satu I tried banyak rasa kebetulan, and then they called me, okay, maybe you have an opportunity that you can become a head chef in Jumana restaurant, okay? And how much the salary? You know, this is not even 15% what I got in abroad gitu kan. I came there di Bali, ini lucu sih, ini agak niat sedikit biar nanti kalau tulis ada cerita sedikit. I came back, I checked the restaurants, bilang okay, aku interview, and I said to the chef, to the GM, I want to see the restaurant first. It's not about the money, because it's my patience. I came to the restaurant and I checked, is this restaurant fits me? Can I grow in this restaurant or no? Okay.
And I checked the restaurants, it was amazing restaurants. Beautiful view, very modern buildings, just right on the cliff called Jumana. And I stand up on the, right in the terrace, it's right on the cliff of the restaurants. I said, okay, this is the place I want to grow myself. It's not about the money you got, but how you invest it to yourself. So when you choose a place, when I choose a place, is when you walk to, I have to think, am I invested myself to this place or I just want to get money out of it? And I said, okay, this is the opportunity that I can grow my career in Indonesia. That's all it was started. And I came back, okay, I can make the interview, and I said, how much salary you offer? Okay, well, let's say for $1, yeah, it's not $600, no, $500, which is I get offer more than $5,000 di luar. Harus take it. And this is, jadi I take it. Okay, then what I'm trying to tell is that this is the patience. Patience, it's not about money. And okay, I will live in Bali. I love Bali. It was a beautiful place to live. So I decided itu jadi aku pilih Bali. Dan aku kerja sana dan finally the restaurant get one of the best in the island. In that era, kita tuh nomor pertama di Asia number 2. In 2011, we get number 2 in Asia. It was amazing day. So I created the restaurant dari nol, I created the menu, dan okay, this is I grew up. But that seperti aku bilang, aku tuh invested. I'm not working. Jadi aku bilang aku harus setelah ini, after 3 years, I will try to open the restaurants. Jadi habis itu saya buka restoran, itu alasannya. After 3 years itu, I learned how to business. Luckily, I joined with the team yang ngajarin aku dari segi finansial, how to train myself correctly gitu. Jadi kita belajar financial macam-macam. Akhirnya udah. And I told my chef, I can only work for this one for maximum 2 years. After 2 years, I'm gonna open restaurants. Jadi aku cari orang, I create a business model, dan finally I get my own restaurant. So I work with my partner sekarang. After that, aku bilang kan, aku ni orang Indonesia. Why should I work with? My basic is French and touch of Japanese. Jadi my Japanese business. Jadi aku bilang ya udah, I should make Indonesian restaurant. Lalu akhirnya aku bilang Indonesian restaurant has to be in the next level. So I get the idea, imagination how to deliver restaurants, Indonesian food as a part of to put our shoes in the international cuisines gitu. Jadi to put our shoes lah, at least di atas. Di situ aku buat gambar Parmandir, di situ ceritanya. Pada by the way di teatro aku ketemu Vito, Patrice Vito. Jadi Vito was working with me since dia training, belum up. And then gue bilang, Fit, gue mau buka restoran Blanco. Akhirnya kita juga sama-sama kerja di teatro dan akhirnya Vito kerja di Blanco. Aku cuma banyak sih, jadi aku senang sekali kerja di anak muda karena I can share my passion. Itu sih cerita di Kota Blanco. Jadi kalau dunia chef ini lumayan sempit ya, kenal semua ternyata ya. Sempit banget. Ternyata semuanya connected. Nah, kalau untuk di Tribute to Indonesia sendiri, mungkin boleh diceritakan nggak, Chef Madi, konsep apa sih yang dibawakan baik nanti media review maupun afternoon tea yang sudah kita lihat di Kota ini? Sebelum aku ngomong ke sana, aku mau bilang terima kasih dulu buat Ibu Herman yang membantu sebetulnya. I share this passion. I call it a passion, not only a product, but what I share di sini adalah passion. Jadi I share this passion yang mudah-mudahan bisa jadi knowledge buat yang belajar. Jadi ceritanya itu unik nih. Ada kue ini yang kayak cherry, kalau di meja lihat kue cherry itu it's kueku tau yang merah itu yang lupa. Itu kalau untuk kecil aku tuh benci banget sama yang kulitnya. Dia cuma makan dalamnya doang. Jadi setiap kali dibeli, mama beli kueku di meja, udah makan dalamnya, sisanya cuma kulit doang. Nanti kakak saya ribut, kenapa cuma ada kulitnya aja? Karena dalamnya udah saya colong-colongin tuh.
Saya nggak suka banget rasa lihat di mulut tuh, saya it's not my cup. So jadi aku waktu kecil colongin. That's why I create yang kayak cherry ini dalamnya aja. Jadi saya cuma bikin dalamnya aja, itu ceritanya. Jadi aku bikin grapefruit tapi cuma dalamnya doang, karena saya nggak suka kulitnya pokoknya. Aku bilang ya udah. Saya bilang sama timnya dulu, aku cuma mau kulit, aku masuk ke rumah ininya kan, kulitnya dulu. Ada tampil kompor, baru ada lapis legit. Uniknya lapis legit ini, aku kira itu basically itu Dutch kan. Ternyata ini juga di Sri Lanka. Karena Sri Lanka juga bikin lapis legit yang sama. Tapi mungkin kayaknya dari orang Indonesia tuh nggak tahu. Dan Sri Lanka juga punya devil rice, nasi goreng juga orang Indonesia. Nah, saya baru tahu, tapi kita kurang promote aja. We have to play with this one actually. Jadi karena Sri Lanka juga ada, jadi kayaknya Indonesia seperti itu. Jadi lapis legit seperti biasanya, cuma lebih dense, lebih levelnya lebih deep aja. I use bahan baterai yang bisa diabsorb sama badan gitu kan. Karena kadang-kadang kalau kita bikin lapis legit di rumah itu kita nggak pakai 100% baterai. Itu sih bedanya. Dan di sini aku soak sama shield. Perlu ada telepon. Lagi-lagi saya bilang saya nggak begitu suka nyal. Saya punya telepon. Jadi saya bikin ya. Nah setelah saya layer sama bubur sumsum dan gula merah saya layer. Bagi listrik harus display dulu. Baru sticky rice, sarikaya, I create a custard. Jadi seperti sarikaya di Padang dimasak dulu, masak semuanya. Kalau aku setelah masak telur sama santan, aerated with meringue. Jadi saya mau sarikaya lebih ringan. Ada sambiki, itu dari kampung saya, artinya sambiki labu. Orang Manado bilang, orang Ambon bilang sambiki itu labu. Jadi kue labu aja, basically cuma santan, telur, dan ada omol-omol, lucu namanya omol-omol. Karena saya cuma try to replicate this pastry dari Prancis. Kalau kita punya omol-omol memang sih beda, lihatnya beda. Sebetulnya kalau pastry kan ke sugar effective, kok ini kita pakai sabu. Kurang lebih ada juga jajanan pasar ya, jajanan masak itu kita di pasar ada lemper, ada cakalang dan bitter balen, dan serak. Kurang lebih seperti itu sih untuk ini cerita dari jajanan pasar. Jajanan pasarnya jadi cantik ya menurut Chef Fandi. Kalau di view sendiri gimana Chef? Oh di view ini interesting. Finally I collaborate with Vito setelah jadi Vito kerja ya. Setelah dari Belako dia move to Busan di Macau. Sekarang baru saya ketemu Vito. Balik lagi kita sekarang collab, dia udah jadi chef. I'm proud of it. Kalau kita anak sukses itu harusnya semangat, taking pride lah. Karena kita tuh Indonesia tuh kekurangan chef. Indonesia ini negara salah satu yang aku bilang kekurangan chef. Mungkin kalau kita ke Europe banyak banget ya chef. What I would say professional chef ya. Yang levelnya tinggi lah ya. Karena kalau chef Chandra ini orang bilang sebagai chef, aku bilang nggak dia profesional chef ya. Dia dari angkat-angkat sayuran di Dubai gitu kan, yang ketemu tiap hari sampai dia kayaknya bisa bahasa India. Ya, jadi kita itu memang grow trimnya dari bawah gitu loh. Tapi jadi kita sangat chef. Jadi kalau mau join, kenapa? Why to join ini dinner? Bukan percaya promosi ya. Is a different approach. Aku bilang approach. Jadi ada 3 approach di cuisine yang nanti kalian nanti kalau mau coba. Itu pertama Indonesian cuisine itu buat kita. Mungkin saya sampai ke sana karena kita pernah kerja sama saya ada 3 sebetulnya. Pertama, kita harus nurturing culture and keep the tradition alive. Itu di filosofi menu saya. Keep the tradition alive, nurturing. Jadi nurturing saya create another chef itu nurturing culture. Jadi tradisional tetap kita menjadi patokan. I don't change that. It will be consistent. Baru di menu itu jadi ada menu yang sebetulnya klasik. Yang basisnya adalah urap sayur saya taruh di awal.
Mau saya nggak mau kalah nanti, jadi orang bilang enakan makanan di pinggir jalan, enggak lah. Pokoknya saya mau bikin urapnya enak banget. Itu yang original. The second thing, yang kedua adalah how I evolve the cuisine of Indonesia. Jadi menunya ada yang dari menu Indonesia I evolving menjadi menu yang lebih tidak seperti biasanya, tapi formatnya Western. Sayur asam contohnya ya. Dari soal asin dan butek saya bikin bening, tapi rasanya sayur asam. Pas mereka makan, oh ini sayur asam banget. Jadi in that level. Sayur asam orang pakai sayuran, saya pakai istilahnya squid. Sayur asam kalau dipikir kan sama cumi ya, cumi yang masaknya perfect banget sama sayur asam pas. Ya, baru yang ketiga, kita punya generasi yang growing gitu ya, yang mereka udah ngerti makan dan mereka traveling. Pasti mereka mau rasa, pasti suatu saat mereka digaji chef, dia bakalan create menu ini, bikin create this menu too, even further. Jadi dia ambil knowledge dia from the European cuisines, for any basic cuisine, maybe Japanese, European, anything, and develop a new cuisines of Indonesia. Itu kan growing, evolving, this is evolve, ya, ada evolusi. So ada 3 menu ini yang kita sajikan di dalam menu nanti. Jadi kita tuh berpikirnya wide gitu, nggak narrow as a Indonesian cuisine. Kalau enggak kita bakalan jalan di tempat. Tapi ini persepsi saya, bukan pasti ada juga persepsi. Kalau tradisional, tell you I agree with perception. Finally the visions of the menu is to keep traditions alive. Betul. Thank you Chef Mandi. Makin gak sabar untuk ngerasain masakannya di view nih berarti. Sekarang saya ingin beralih ke Chef Chandra. Chef Chandra mungkin sebagian besar orang tadi yang seperti disebutkan Chef Mandi juga bisa dibilang celebrity chef lah ya, 5 tahun nongol di TV gitu. Tapi mungkin di luar itu boleh cerita sedikit nggak siapa sih Chef Chandra ini sebenarnya? Selamat pagi semuanya. Pagi. Aduh, ini ada silakan dicoba, bukan pajangan, itu di meja. Iya, sambil minum dulu. Ada aqua, ada jamu dari Mustika Ratu. Saya juga haus nih. Silakan dicoba dulu ya. Saya dengerin Chef Mandi, jadi pengen minum. Saya belajar dari dia itu. Oke, lebih enak ini apa lebih enak begini? Lebih enak terbuka. Lebih enak terbuka, oke. Jadi saya mundur dikit. Saya jujur aja tadi mau sharing. Saya tuh pikir pekerjaan chef itu paling berat. Tapi ternyata hari ini saya baru sadar, menjadi putri pariwisata Indonesia itu lebih berat. Dia tuh nggak bergeming loh. Salut. Sambil senyum, kan matanya tersirat bahwa dia tuh lagi tersenyum. Jadi dia tuh nonstop senyum. Saya perhatiin melihat Mandi sambil tersenyum. Jadi terima kasih buat tim Fairmont, Chef Hamis yang udah invite saya, dan juga dari Mustika Ratu providing the best drinks for ya. Kita lagi nunggu versi buat khusus chef, jamu khusus chef yang lebih kuat di dapur ya. Kuat di dapur. Terima kasih buat Aqua yang udah ngebawa saya kemana-mana, ya kan. Buat Pak GM ada di sini gitu. Ya. Pak GM, makasih ya. Cerita sedikit, saya itu memang udah diceritain kalau Mandi lahir di Papua, saya lahir di atas kasur masih. Jadi kita sama-sama merintis bareng tahun 97. Kita sempat bareng juga di Di Buli. Saya sempat di Fairmont. Lu sempat di hotel apa? Gua di Natal Siba. Oh, Natal Siba. Saya di Fairmont Dubai, Pak Yes. Dan balik ke Indonesia juga hampir bareng ya saya. Lu sering bareng-bareng aja. Oh enggak, gue 2009. Oke. Nah, terus dia langsung ke Bali, saya balik Jakarta, dan kita berdua itu sama-sama punya target sebetulnya. Jadi saya waktu balik ke Indonesia itu masih sempat join hotel, sempat di hotel sebelah. Terus berpikir next, semua impian saya adalah menjadi restoran owner. Itu probably
every chef dream. Jadi saya decide 2011 adalah to put my first step to open restoran. Jadi saya langsung start the next year, langsung buka first outlet Marco, terus ke Surabaya Domisil, and then the story began sampai hari ini kita udah running 12 outlet. Targetnya sih se-Nusantara. Tapi sekarang kita lagi ada hambatan corona, jadi mungkin kita ada delay. Dikasih kesempatan untuk break dulu sebentar. Bali juga kan sampai nggak tahu kapan. Tapi saya yakin yang namanya restoran itu akan pasti balik lagi, karena nggak bisa semua itu melalui digital dan online. Kita akan butuh ambience, butuh suasana, bunyi gelas, air turun ke gelas, terus ketawanya audiens, ya kan. Jadi saya kira kita akan pasti balik tuh. Industri F&B akan bangkit. Kalau saya sendiri memang di 5 tahun terakhir ini lagi fokus ke balik lagi ke Indonesian food. Jadi saya mulai implementasikan banyak sekali makanan-makanan Indonesia di menu restoran sendiri gitu. Karena pada akhirnya Chef Mandip nggak akan bisa dibilang sebagai Italian chef. He will be Indonesian chef. Biarpun paspor Italia. Sampai mati. Biarpun paspor Italia. Paspor di Italia. Dan saya juga nggak mungkin dibilang sebagai Western chef atau apa. Kita akan selalu dibilang Indonesian chef. So we have to be proud. Jadi saya ke tim, ke generasi chef yang sekarang, saya selalu bilang bahwa belajar apapun itu harus, tapi fundamental itu as an Indonesian chef, you need to learn Indonesian food properly. Nah, terus jadi gitu. Nah, nanti untuk yang di 1945 sendiri, boleh diceritakan sedikit nggak konsep masakannya apa sih yang nanti kita akan rasakan di dinnernya Chef Chandler di 1945 seperti apa? Oke. Jadi kayak tadi Chef Andi bilang menginterpretasikan 3 elemen ya. Dan saya sih jujur nanti tanggal 27, 28, 29 itu saya benar-benar mau hadirkan se-autentik mungkin dalam rasa. Jadi saya mau kejar itu ada 5 titik dari Nusantara yang saya hadirkan di menu, yang mulai dari Sumatera, belum sampai Papua tapi ya dekat situ. Itu ada 5 menu favorit Indonesia yang saya akan hadirkan. Mungkin rasa se-autentik mungkin, penampilan aja yang saya bikin seperti putri Indonesia. Jadi most welcome rekan-rekan media, terima kasih udah bisa sampaikan ke publik bahwa Fairmont ini mensupport Indonesian Heritage, Tribute Indonesia adalah salah satu ajang yang kita butuhkan buat generasi chef sekarang untuk mengekspos. Jadi kita jangan terekspos sama kuliner yang sebetulnya kita tuh udah cukup kaya di Indonesia gitu. Jadi kalau bisa kayak Fairmont ini idenya brilian. Thank you Pak GM udah siapin ini buat kita. Thank you so much Pak for having us. Jadi ini good konsep. Jadi kita juga bisa explore. And tadi as GM said, why we have to think about chef from outside, while we have so many talent here to grow up Indonesian food. Thank you so much Pak. Oke. Sedikit lagi paling sebelum kita menyudahi obrolan ini. Kemarin saya dengar Chef Chandler sempat ada acara masak dengan putri Indonesia. Gimana tuh rasanya, deg-degan? Iya. Kemarin saya masak sama Mbak Ayu ya. Itu seharian saya masak, pegel banget leher. Begini terus tinggi banget asli. Jadi tapi itu good experience and I'm very proud to be on her side. Jadi sangat kayak saya kira sih semua putri Indonesia itu sangat bisa membawa diri. Jadi Jihan juga nggak begini senyumnya tidak lulus, ya kan? Ini masih pakai mask, kalau udah buka mask kebayang kan gimana ya kan? Thank you so much. Terus oh ya satu lagi, saya nanti pada tanggal 27 sampai 29 itu akan menginfuse salah satu hidangan itu dengan kunyit asam mustika ratu. Jadi saya kaget, kan nyobain semua kan dikirimin tuh kan. Jadi saya minumin, oh ini yang paling enak kayak kunyit asam tuh
memang ingredient yang ada di situ itu memang bagian dari salah satu hidangan yang kalio, salah satu the fourth course itu kalio kita itu memang mengandung kunyit, terus mengandung asam, ya kan. Jadi saya injek ke dalam dan luar biasa rasanya itu. Jadi ini interesting sekali. Oke. Bro, dimakan? Cuma di. Oke, jadi nanti di kalionya pakai infused kunyit asam gitu ya? Yes. Ya, di-injek ke dalam. Oke. Nah, Jihan, tadi Chef Chandra sendiri sudah sempat menyebutkan soal jamu nih. Nggak cuma diminum tapi dipakai juga di masakan. Tapi Jihan sendiri sebagai seorang putri Indonesia gimana? Rajin minum jamu juga? Bukan cuma sebagai putri Indonesia aja sih, sebenarnya dari kecil pun juga udah diterapkan untuk minum jamu secara rutin. Karena memang di keluarga Jihan sendiri lebih prefer untuk menunjang kesehatan menggunakan bahan-bahan alami daripada medical versus medication atau kayak medical obat-obat konvensional seperti itu ya. Dan memang khasiat dari jamu sendiri itu bukan cuma untuk mungkin rasa ataupun kesehatan dari dalam, tapi justru untuk perawatan dari luar pun sangat efektif juga untuk menggunakan bahan-bahan ingredients yang masih mentahnya dari jamu sendiri. And yeah, so basically menurut Jihan sendiri sih jamu itu harus dijadikan seperti lifestyle aja. Jadi mungkin sebelumnya saya udah pernah mendengar soal coffee shops or coffee jadi menjadi lifestyle, but we can try to change it atau di-adjust dengan jamu misalnya, karena selain khasiat jamu itu ada banyak sekali atau manfaatnya banyak sekali. It's actually very tasty kalau misalnya mungkin bisa di-fusion oleh chef-chef yang sangat terdepannya di Indonesia ini, Chef Wadi dan juga Chef Chandra. Maybe we can try to have a taste nanti di tanggal 25 sendiri juga, Chef ya. We can try to have a taste like that. Kalau memang ternyata bisa seinovatif itu, why not we try to have it spread out in the whole Indonesia dan hopefully bisa dirasakan atau the whole world have a taste of this traditional kekayaan alam dari Indonesia. Oke. Nah, kalau jamunya favorit Jihan sendiri apa? Beras kencur. Terus ngomong-ngomongnya kita udah lihat ada di meja itu, dengar-dengar katanya Jihan mau meracik sesuatu, mungkin jamu favoritnya? Yang koko pandan latte ya, jamu Koko pandan latte. udah sih kejuan, walaupun memang suka banget sama beras kencur, tapi keluaran dari jamu bayi Mustika Ratu itu banyak sekali variannya, dan salah satu favoritnya memang koko pandan latte dan jaya sebelumnya. But anyways, we're just gonna give it a try and have explorations and experiments here later, and I cannot wait for the chance. Boleh? Mau sekarang? Boleh kan? Mungkin nanti didampingi oleh chef. Namanya tinggal pilih ya. Mau nunjuk duluan? Dulu lah. Jadi kapan lagi negara putri Indonesia meracik jamu sendiri? Ayo silakan Jihan. And today we're gonna do koko pandan latte ya? Pandan latte. Mungkin untuk teknis dan segala macam mungkin bisa lebih dijelasin sama Mas Ahmad ya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya adalah Jamu Barista dari Jamu Mustika Ratu. Nah, di Jamu ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Ida Kusmanjani, bahwasanya Jamu itu adalah perwujudan dari harapan founder kami, yaitu Sang Empu Jamu, Ibu Bera Mulyati Sudibyo, agar jamu ini dapat tetap lestari, dikenal masyarakat lebih luas lagi, dan tentunya dapat dijadikan sebagai gaya hidup sehat masa kini. Yang mengingat usia beliau yang menginjak 92 tahun masih tetap cantik, sehat, dan bugar, karena salah satu tipsnya adalah rajin mengkonsumsi jamu sejak dini. Apakah Jihan seperti itu juga? Suka jamu? Yes. Oh, yes. Nah, di sini kita untuk resepnya sendiri ini adalah resep turun-temurun yang dijaga dari keraton oleh Ibu Bera Mulyati Sudibyo dan dikembangkan di PT Mustika Ratu Tbk. Nah, untuk pada di jamu sendiri mungkin Jihan udah pernah coba ya semuanya ya. Dari 5 ini yang paling best seller itu salah satunya adalah yang akan kita buat hari ini, yaitu koko pandan latte. Nah, pertama mungkin saya perkenalkan ingredientsnya dulu. Di sini kita ada konsentratnya. Untuk konsentratnya ini campurannya adalah jahe merah, kemudian ada gula aren dan kopi, dan ditambah coconut milk santan. Okay, are you ready, Jihan? Yes. So let's do it.
Pertama kita tuangkan konsentrasinya. Kalau dia dulu kan sudah pernah nyoba ya kokopanan latte ya? Iya. Udah sehari-hari sebenarnya bikin kokopanan latte. Kalau yang sebenarnya kita buat itu pakai temulawak. Temulawak. Ya, terus kita tambahkan air hangat. Nanti Jihan bantu saya ngaduk, boleh nggak? Boleh. Kan bantu tadi. Untuk di sini kan kita mengingat masa pandemi COVID-19 ini belum ditemukan obat ataupun vaksin yang terbukti ampuh untuk mencegah atau mengobati dari penyakit COVID-19. Sehingga salah satu pertahanan terbaik kita adalah dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, selain berolahraga yang teratur, makan yang bergizi seimbang, kemudian istirahat yang cukup, minum jamu dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Karena jamu itu sendiri telah terbukti secara empiris maupun klinis dapat membantu sebagai anti radang, anti mikroba, anti kanker, dan bahkan anti dari radikal bebas. Sudah tercampur ya? Sudah. Baik, kita tambahin sedikit coconut milk-nya. Selalu bersemangat tadi ya? Iya, apa-apa. Oke. Aduk lagi ya. Ini kita buat versinya, kan mungkin selama ini orang mikirnya jamu itu disajikannya hanya hangat ya. Nah, di sini kita akan sedikit bereksperimen bahwasannya jamu itu bukanlah jamu yang hangat aja, tapi bisa jadi full juga ya. Dan itu juga rasanya justru malah lebih cenderung ke kopi ya. Ya. Alternatif atau pengganti kopi sebenarnya mungkin untuk yang nggak terlalu suka minum kopi, yang lebih suka banget sama minum kopi, tapi ingin sesuatu yang lebih berkhasiat, gitu ya mungkin bisa nyobain kokopanan latte ini dari jamu bermutiara. Betul sekali. Apalagi dia memakai jahe merah, dan dimana jahe merah ini kandungan minyak aksida itu dua kali lebih nendang atau lebih kuat daripada jahe biasa. Dan dia terbukti dapat membantu untuk meningkatkan imun tubuh. Apa lagi Bapak? Saya mungkin kebanyakan dari kita menyangka bahwa jamu itu kuno atau ketinggalan zaman. Tapi jangan salah, jamu itu dulu yang minumnya cuma orang-orang kerajaan aja loh. Raja meminum jamu untuk menjaga kesehatan dan putri keraton untuk merawat kecantikan. Jadi paradigma yang sangat salah mengatakan bahwa jamu itu adalah minuman yang keduluan atau ketinggalan zaman. Nah, di sini kita mau mencoba itu agar dapat diterima secara luas khususnya milenial. Dan mungkin banyak pantangannya itu karena memang beberapa nggak suka rasa jamu yang pada pahit, yang pahit. Tapi di sini kita kembangkan diffusion. Untuk dia sendiri kan udah pernah nyoba ini. Iya. Dan bagaimana untuk 5 dari jamu ini? Very tasty, very delicious of course. Dan gak ada yang rasanya pahit sama sekali. Apalagi Jihan milenial kan.
Selesai. Gimana? Jadi apa nih nama jamunya? Jamunya namanya adalah Coco Pandan Latte. Coco Pandan Latte. Oke, thank you. Diperkenalkan tidak hanya ke negara tetangga, tapi juga bisa diperkenalkan sebagai dalam bentuk makanan ataupun form lain, sehingga semakin tinggi awareness-nya dan juga bisa dilestarikan. Jadi memang rencananya kami akan gencarkan pasar lokal, terutama untuk target market milenial dan juga Z, dan tentunya kedepannya ke pasar luar, karena kami ingin memperkenalkan Indonesia yang kaya akan budaya dan juga bahan-bahan alami. Terima kasih. Tambahin sedikit ya, Pak Dudung. Mungkin Pak Dudung, Pak Dudung ya. Jadi kalau masalah flavors, sebetulnya buat kita, apapun kita bisa buat Pak. Tapi yang kita sulit sebetulnya message dari jamunya itu sendiri, apa boleh bilang Pak. Pertama, kesehatannya ini. Jadi sebetulnya kesehatan yang menjadi challenge nanti dari menu. Tapi kalau ngomongin flavor, kita bisa carry. Pertama, the flavor has to be extra. Kalau saya kan di teknik tokannya lebih ekstra. Baru penggunanya kalau udah ekstra, biasa bisa jadi namanya cake. Iya kan? Bisa namanya, jadi kita bisa, misalnya pun kalau ternyata di dapur bisa dapat liquid, kan bisa dapat powder, means you have to extra reduce them. Jadi kita udah reduce, kita juga bisa bikin, ini yang paling simpel aja, mungkin kalau kue terlalu sulit banget ya, ada proses lagi yang panjang, you can reduce, baru kita kasih lemon and honey, it become a dressing for salads. Jadi the simple way to extra, kasih honey and lime, and you get your salads and healthy food. Jadi message-nya ini jangan terlalu modifikasi juga terlalu jauh, karena kalau kita bikin pastry juga itu challenge kita harus ada gula. We don't want that too much sugar in jamu. Kita kan natural sugar, jadi can do mungkin it can be rujak dengan bumbu jamu kuning. Reduce, baru kasih palm sugar sedikit, saya cabai, kultus sama setetes jamu. I think this is very good. Thank you. Oke, terima kasih tadi Anda paling atas pertanyaannya. Makasih juga Maaf tadi atas pertanyaan varian tadi sudah dijelaskan juga oleh Jihan, ada minuman Coco Pandan Latte. Kami memang dari jamu ini kami berikan 5 varian, di mana 3 merupakan fusion. Jadi rasanya itu tidak pahit seperti stigma yang ada saat ini, sehingga ibaratnya beginner ya Cek, beginner bisa menikmati rasa jamu tanpa rasa pahit dan rasa old fashion yang selama ini masih menempel gitu di dalam minuman jamu. Tetapi kami juga lahirkan minuman-minuman khas jamu tradisional, yaitu jahe serai merah dan juga kunyit asam, yang memang seluruh varian ini sebetulnya memiliki fungsi imunomodulator. Jadi mudah-mudahan makanannya juga semakin memberi energi dengan adanya bahan-bahan. Saya sampai kepikiran kalau ini mungkin bisa difermentasi even better. So you get jamu, it will be fermented with highly impacted acids. Kita servingnya with ice juga is explosive, gila. Jadi people get kombucha, mungkin dari sisi bisa aja teh. Dulu growing this coffee and put this one and ferment it, so you get jamu kombucha. I think this is also nice. Kalau bisa di growing, kalau mau di liquid elevasi lagi. Terima kasih. Jadi kita tunggu inovasi berikutnya terhadap jamu ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi kira-kira dari teman-teman media?
Atau mungkin kalau tidak bertanya di sini nanti, oh ada, sorry, ke sana. Halo Chef, saya Isyana dari Helena. Chef Madi, terima kasih kemarin sudah bergabung dengan saya di acara ini lainnya. Mau tanya kepada kedua chef di depan, ini kan Chef Majid dengan Chef Chandra adalah dua orang chef yang bisa dibilang sangat dihargai dan hormati di Indonesia. Beberapa waktu terakhir ini kan masakan Indonesia itu lagi sebenarnya kayaknya lagi dilirik dan lagi dipromosikan ke dunia luar dan dilirik oleh dunia luar seperti kayak Gordon Ramsay kemarin kan baru datang ke sini belajar negara, dan beberapa waktu lalu juga ada 3 orang chef dari Inggris ya chef ya yang bertemu dengan chef Majid di Bali untuk belajar. Nah saya itu juga kebetulan mewawancara mereka dan mereka sangat hormat sekali dengan chef gitu. Mereka takjub dengan kemampuan chef mengolah masakan Indonesia yang ternyata tak kalah dengan masakan-masakan dari dunia barat atau masakan internasional lainnya. Nah ini pertanyaannya agak bercanda tapi serius juga gitu. Untuk kan ujung-ujungnya pasti chef ingin memperkenalkan masakan Indonesia dan ya kayak seperti Thailand lah, mereka sudah dikenal di seluruh dunia gitu. Kebetulan Indonesia kan masih belum terlalu ya. Nah, andai kata Chef Chandra dengan Chef Majid mungkin jadi menteri, kira-kira menteri bagian pangan Indonesia lah, itu bagian chef Indonesia dan makanan Indonesia, apa yang chef akan lakukan? Karena kan selama ini kalau memperkenalkan makanan Indonesia tuh belakang-belakangnya ada sedikit intrik gitu yang saya tahu. Nah kalau misalkan Chef Chandra atau Chef Majid menjadi di posisi itu, kira-kira apa yang Chef berdua akan bikin bisa akan lakukan? Apa sih? Kalau saya jadi menteri sih saya langsung hook sama Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri pariwisata. Jadi kenapa negara lain kayak contohnya Thailand, Vietnam, Filipina, ya kan, Singapura itu ada statement. Kalau kita ke overseas, apa yang kita temuin? Restoran Thailand, restoran Jepang itu banyak banget. Kita ke negara mana, Amerika, Eropa, atau ke Timur Tengah, kita kalau nyari Indonesian restoran, nemu gak? 1 di 1 negara atau 2 maksimum. Tapi kalau Thai food atau Japanese food, mereka udah hadir di setiap 1 kota negara bagian gitu. Nah jadi kemarin saya sempat ketemu sama Komisi 10, terus saya ketemu sama Menteri Bikraf, Menteri Perekonomian. Mereka diskus sama saya kan, tanya, menurut Chef apa yang bisa kita lakukan nanti di depan? Saya bilang gini, dukungan deh kita kasih UMKM atau chef-chef yang profesional ini untuk bisa tancap bendera di negara lain untuk bisa ekspor gitu loh, dipermudah ekspor bahan dari Indonesia ke sana. Dan kita punya target di setiap negara bagian itu harus ada 1 establishment yang didukung sama pemerintah untuk bisa jadi panggungnya kita mendisplay makanan kita itu. Karena kalau kita keluar negeri itu orang nggak cukup exposure karena mereka nggak dapat statementnya gitu. Jadi menurut saya kalau saya jadi menteri, saya siapin tuh outlet-outlet di luar negeri, jadi nggak cuma di Indonesia gitu. Jadi kita benar-benar mengekspor, kasih kesempatan, kasih chef Mandif untuk bantuin buka ke sana ya kan. Dan itu semua pelakunya adalah orang-orang kita yang mau berbisnis di sana gitu. Kita beri kesempatan siapapun yang berprestasi, yang merintis dunia F&B di domestik dibawa ke internasional. Itu sih menurut saya itu langkah yang saya mimpikan dan saya sudah sampaikan ke perwakilan rakyat kemarin beberapa hari yang lalu ketemu. Ya mudah-mudahan sih dijalanin deh saya. Ya, mudah-mudahan.
Itu bagus banget. Saya juga sebetulnya punya pikiran yang sama masalah restoran ini. Pertama, establishment harus ada. Tetapi kalau kita ngomong makanan, kita ngomong gastronomi, sebetulnya cuma satu. Intinya itu adalah jangan lupa para petani. Don't forget the farmers. Jadi, jadi menteri, saya jadi menteri, aku harus bikin dulu nih, petaninya harus punya knowledge untuk dapat kualitas the best produce dari ujungnya dulu nih. Kalau petaninya udah nggak bisa the best capsicum, the best asparagus, the best fish, water fish, the sweet water fish, the best beef, nggak gampang. Thailand itu produksinya bagus ya. Dia have a good asparagus, iya nggak? Cabai juga Thailand ya. So jadi kalau kita buka di restoran bagus banget ini, kita harus memang buka restoran di luar negeri. Kalau kita buka, yang kaya siapa? Thailand. Itu juga jadi challenge. So we have to start from the farmer. Kalau kita di dapur itu istilahnya farmer is the god. Dia hierarki paling tinggi kita. Jadi respect mereka, kasih dia knowledge, kembangkan farming ini. Itu farming. Ya pertama itu dulu dari sotoskip. Kedua, sekolah chef, upgrading. Individu yang mengolah juga harus ditingkatkan. Jadi saya bakalan bikin sekolah nggak ada STP lagi, bikin sekolah hanya khusus kuliner. Dan kurikulumnya itu benar-benar kalau dia selesai, saya malah nggak mau buka dari kita 3 tahun kurang, ngerti nggak sih? Kita 3 tahun cuma bisa kupas bawang dan potong potato dan masak. Jadi kita tuh kurang banget. 3 tahun kita ngerasa di kampus kan, karena 1 tahun itu kita cuma potong bawang dan dibully sebetulnya. Jadi kita butuh sekolah proper. Kalau di Spain, di San Sebastian mereka punya Basque Culinary Institute. The Basque Culinary Institute, I was there. I was impressed really. Jadi the board member of the Basque Culinary Institute, the top chef in Spain. Dia bukan dosen-dosen lagi. They have a board member, set up the curriculum. Jadi mereka they using a professional, the latest trend of cuisine. Dia belajar classic cuisine dan dia punya the latest trend of cuisine. Jadi dia belajar semua dan western cuisine. Giliran mereka belajar dari cuisine yang di luar mereka, dia take really expert dari negara itu. Jadi dia basis educationnya adalah profesional. Kalau kita basisnya adalah ya bukan saya bilang salah juga, tapi mereka itu dosen yang belajar gitu loh. Jadi dia harus merit dosen dan harus bekerja sama dengan board director sebagai profesional chef. Kita punya dua kan, udah 2 nih. Dan baru ketiga, pemerintah harus mampu marketing. Baru balik terakhir lagi benar Pak Chandra, kita harus bikin restoran. Kalau nggak bisa, saya, Chef Chandra, keluar negeri, Chef William, Chef Index, Chef Degan pergi, we get a small piece of the puzzle, bener nggak sih? Dan itu capek banget. Jangan kira enak kita jalan-jalan luar negeri dan masak. Kita traveling to Germany kayak saya waktu itu, don't think that's easy. It's super stress. Because actually in that di sana you cannot control the situation. Dan kamu gak bakalan bisa juga ngasih makanan yang aslinya seperti apa. Itu challenge-nya kalau kita ke sana. Dan kalau kita nggak deliver, it's a bad promotion. Fire back gitu loh. Aku ngalamin di sana betapa aku stresnya waktu di Jerman surfing. Oh my god, aku bilang ini sih gila. Kenapa? Bukannya stresnya apa ya? Kita ini chef, kalau kita makanan kita berantakan, itu nggak bisa tidur. Benar nggak sih? Kalau hidup bad service, kayak besok keluar kayak ngamuk aja. Aku nggak bisa tidur. Apa kayak gini gitu loh? Kayak something. Aduh, aku udah nggak bisa ngomong deh. Semua orang dekat aku kena aja pokoknya. Jadi itu nggak gampang. The best is to create the restaurant, which is apa? Yang punya standar. Standar dibangun dong sama SCP ya. SCP sekarang udah mulai bikin UMKM dan punya standar. You have to create the standards of restaurants. Jadi Departemen Pariwisata should create the standards of the restaurant. Kalau kamu restoran premium contohnya, a receptionist must be presented at the restaurants.
itu dia tourism minister harus punya standards, iya kan standards. But misalnya dia masuk ke restoran, di restoran full lay table, full cutleries to be displayed on the table. Standard cutleries has to be apa gitu, like they should have a good wine glasses. Dia punya standar. Kita harus create standar karena kita nggak punya Michelin guide. So we have to create our own standard. By doing this standard, kita sertifikasi restoran itu penting. Akhirnya we upgrading the restaurants. Misalnya a method D, a restaurant manager must present on the table. Jadi ya gitu-gitu. Jadi kita we don't have this standard actually. Banyak banget standar. The appetizer must be served within certain minutes. The drink has to be served within 3 minutes. Kalau kita nggak punya standar sini, we don't have restaurant. So the government has to create standards. The guests must be greeting, the chair must be full, gitu. At least kita punya standar. In Indonesia we don't have standard. Mas datang duduk, Pak ada reservasi. Kenapa harus reservasi? It's okay, it's culture. Baru kita duduk, Mas makanannya semuanya bareng-bareng ya, gitu kan. Jadi we don't have this education sebetulnya, Bu. Kalau kita mau bikin restoran Indonesia, standarnya apa? Gitu. How we serve everything together. Jadi standar restoran dan restoran sendiri. Saya sih punya cita-cita banget pengen buka di Paris. Karena saya bilang you have to be nailed down, New York, Paris. Sampai sekarang saya udah gambar restorannya malah. Gila saya bilang, ya udah, I just assume that I get 400 meter square, tapi dua lantai itu saya gambarin, saya udah desain sebetulnya mau ada nggak ada, once I get money, I'll find people and make it happen. Itu sih sebetulnya benar banget, restoran itu lebih penting. Kira-kira ujung aja promotion adalah restoran, itu sih. Terima kasih. Mudah-mudahan puas ya dia. Jadi Syahkan sama Syah Chandra for Minister ya. Oke, thank you. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, nanti bisa ditanyakan langsung juga ke Chef Madif, Chef Chandra, atau Jihan atau Ibu Ajeng, atau rekan-rekan sponsor kami yang lain di sini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terhadap dukungan.